langkah kedua ya, masih dalam proses daftar ke Google AdSense, cuma kemarin sempat ditolak, entah tolak atau error. Nah, ini kemungkinan itu berasal dari info pajak yang belum saya masukkan. Halo teman-teman Trik Jitu. Video ini lanjutan dari video sebelumnya. Video sebelumnya adalah saya salah satu channel saya bisa menembus 4 syarat monetize di YouTube. Nah, di kali ini saya ingin membuat video tentang bagaimana memasukkan ya info pajak ke dalam AdSense kita. Nah, sebelumnya dalam pendaftaran AdSense-nya sudah bisa dilihat di bawah ya videonya. Nah, terus bagaimana apakah kita harus memasukkan info pajak di dalam AdSense? Ya, sangat penting sekali ya teman-teman, karena itu mungkin jadi salah satu syarat AdSense kita. Nah, di sini saya sudah melakukan langkah kedua ya, masih dalam proses daftar ke Google AdSense, cuma kemarin sempat ditolak, entah tolak atau error. Nah, ini kemungkinan itu berasal dari info pajak yang belum saya masukkan. Nah, jadi sengaja video ini saya buat untuk melengkapi juga kelengkapan AdSense saya. Nah, caranya simple banget ya teman-teman. Di sini ada kelola info pajak, lalu di sini ada AdSense, lalu seperti ini ya teman-teman ya. Kita tambahkan info pajak. Nah, di sini diperkirakan makan waktu 15-20 menit. Jaga agar akun Anda tetap aman. Kita perlu memverifikasi bahwa ini memang Anda. Setelah 1 jam Anda mungkin, dan seterusnya. Nah, ini kita mulai formulir pajak ya. Nah, ini kita harus login dulu ya teman-teman ya. Pastiin teman-teman semuanya login. Dan ini pasti diminta sama AdSense untuk memastikan bahwa ini Anda ya, kalian yang punya channelnya. Oke, saya sudah masukkan passwordnya. Nah, terjadi error halaman ini, mohon muat ulang. Oke, saya akan coba refresh terlebih dahulu. Oke, kita tambahkan info pajak lagi. Mulai formulir pajak, kita masukkan ya passwordnya. Ini berarti kalau bisa cepet ya teman-teman ya. Oke, salah sandinya. Oke, kita pastikan saja. Nah, ini sudah masuk ya teman-teman deh. Oke, langkah yang pertama teman-teman, di sini akan ditanya info pajak Amerika Serikat untuk menentukan formulir pajak yang benar. Di beberapa pertanyaan terlebih dahulu ya. Jadi di sini ditanya apakah jenis akun saya ini perorangan ya. Di sini jawabannya ini adalah nama saya sedikit blur ya. Lalu kita klik berikutnya, apakah Anda warga negara atau penduduk Amerika Serikat? Kita jawab tidak, karena memang kita bukan warga negara Amerika Serikat. Lalu klik berikutnya. Nah, di sini pilih jenis formulir pajak W-8. Berdasarkan jawaban yang telah dipilih semua, formulir W8 diperlukan adalah, jadi di sini kita pilih yang pertama ya teman-teman ya. Formulir ini paling sering digunakan oleh individu non AS. Nah, kita non AS karena kita individu non AS, dan juga akan digunakan untuk mengklaim manfaat perjanjian pajak. Jadi jangan pilih yang kedua ya teman-teman, tapi yang pertama. Nah, setelah kita klik, kita mulai formulir W8N nya. Oke, kita tunggu prosesnya. Jangan lupa juga teman-teman siapkan nomor NPWP teman-teman ya, untuk dimasukkan ke dalam akun AdSense-nya. Nah, apabila teman-teman belum mempunyai kartu NPWP,
silahkan teman-teman ke kantor pajak, itu gampang ya. Nah, ini sudah masuk teman-teman ya. Jadi formulir pajak W8 BEN-nya sudah keluar. Nah, di sini nama saya sudah muncul, terus negaranya kita pilih, kita berada di posisi di Indonesia ya. Oke, kita pilih kita ada di Indonesia. Nah, yang berikutnya adalah di sini nomor identifikasi pajak. Nomor identifikasi wajib pajak TIN adalah nomor identifikasi. Nah, ini teman-teman pilih yang TIN asingnya ya. Nah, TIN asing ini nanti kita isi nomor pajak kita, nomor pajak yang teman-teman punya. Nah, saya sarankan kepada teman-teman yang belum mempunyai pajak NPWP, segera buat di NPWP terdekat ya. Ya, mohon maaf nih sedikit saya blur. Terus kalau sudah diisi pajaknya, kita klik berikutnya. Nah, ini dia. Alamat tinggal tetap menggunakan PO Box atau alamat up untuk pertahanan ini. Nah, ini kita isikan alamat kita ya, selengkap-lengkapnya. Oke, seperti ini. Terus kita checklist juga alamat surat sama dengan alamat tempat tinggal. Nah, ini silahkan teman-teman isi sesuai dengan alamat teman-teman. Oke, lalu berikutnya kita klik tombol berikutnya. Nah, ini alamatnya. Kalau mau dilengkapi lagi boleh ya teman-teman ya. Saya akan tambahkan di sini. Oke. Oke, ini alamat surat menyuratnya. Kita klik tombol berikutnya. Oke, setelah itu ini perjanjian pajaknya ya. Jadi Indonesia dan Amerika memiliki perjanjian pajak. Nah, ini bisa dilihat kalau teman-teman mau pelajari terlebih dahulu. Di sini kita tinggal pilih iya saja ya. Jadi penduduk negara wilayah yang mengklaim, apakah Anda mengklaim tarif pemotongan pungutan pajak yang lebih rendah berdasarkan perjanjian pajak. Nah, ini kita pilih yang ya. Terus di sini penduduk negara wilayah yang mengklaim perjanjian dengan Amerika Serikat. Oke, di sini apakah Indonesia ada? Oh, Indonesia ada ya. Penduduk negara atau wilayah yang mengklaim perjanjian dengan, oke, ini bisa di checklist, bisa tidak. Oke, lalu kita pilih lagi layanan seperti AdSense-nya, kita checklist. Terus ininya kita pilih pasal 8 ayat 1, ini pilih yang terendah ya. Ini mungkin dibaca dulu ya teman-teman ya, kita pahami saja dulu. Tarif dan ketentuan khusus Anda mungkin dikecualikan atau memiliki potongan khusus atau pengurangan tarif yang dihasilkan dari AS. Jadi sederhananya ini penghasilan kita dari US. Wajib nilai yang disebutkan di bagian atas pajak. Ini kita checklist saja. Ini royalti pun sama. Ini kita pilih yang ini. Terus ini juga pilih yang terkecil saja teman-teman ya. Terus royalti hak ciptanya juga sama, kita pilih yang ini, kita pilih yang terkecil. Oke, sudah.
Oke, kita cek. Oh iya, teman-teman, ini tadi yang 3 ini ketika kita pilih ya, kita checklist, kita pilih negaranya. Nah, ini mungkin seperti ini ya. Oke, kita klik berikutnya. Kita tunggu prosesnya. Nah, ini pratinjaunya ya, pratinjau dokumennya. Ini teman-teman bisa lihat kalau ingin lebih lengkapnya seperti apa, bisa di-download juga ya. Oke, kayak gini ya. Nah, ini seperti inilah ya kurang lebih ya W8 UN nya. Oke, saya setuju saja. Ini boleh di-download, boleh tidak, tapi saya akan coba download, nanti saya akan pelajari ya teman-teman ya keempat-empatnya. Oke, kalau sudah saya checklist ini supaya cepat aja, saya klik berikutnya. Nah, ini nomor 5-nya adalah menyadari ancaman hukum atas kesaksian palsu. Oke ya, berarti saya nah di sini ya, saya pilih ya, saya adalah orang yang disebutkan dalam identitas pajak menandatangani formulir ini. Silahkan teman-teman ketik nama lengkap teman-teman di sini ya. Oke, kalau sudah silahkan klik tombol berikutnya. Oke, nomor 6-nya pernahkah individu yang disebutkan di bagian ini melakukan aktivitas layanan apapun juga? Kita tidak pernah ya, kita pilih tidak aja. Saya menyatakan bahwa layanan yang diberikan Google atas aplikasi akan dijalankan sepenuhnya di luar. Kita checklist. Terus ini affidavit perubahan status, apakah Anda memberikan info pajak untuk profil pembayaran baru? Oke, ini kita pilih yang ini. Saya memberikan info pajak untuk profil pembayaran baru atau yang sudah ada yang belum menerima pembayaran. Oke, kita klik berikutnya. Lalu di sini mulai pelaporan pajaknya, Google mungkin akan mengirimkan formulir pada akhir tahun, formulir 10 dan seterusnya ya. Dan di sini saya menyetujui penerimaan tanpa kertas. Ini silakan teman-teman mau melalui email atau mau melalui surat. Saya sarankan sih menggunakan email saja ya, direkomendasikan. Oke, saya klik kirim. Nah, setelah di sini proses berikutnya teman-teman tinggal formulirnya statusnya disetujui. Nah, sudah nih ya teman-teman ya. Nah, ini dia sudah diklaim dokumen non kertas dan yang lain-lainnya. Oke, mungkin demikian ya teman-teman ya, info pajak yang untuk mengisi pengelolaan info pajak di AdSense. Video berikutnya mungkin nanti akan saya bahas jauh lebih lengkap lagi. Jadi video ini hanya melengkapi video sebelumnya tentang pendaftaran AdSense. Nah, ternyata harus dilengkapi dengan pajak ya. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton trik gitu. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.